Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nero Movie yang akan menemani makan dan mandi kalian. Setelah libur yang cukup panjang, kali ini saya akan membahas alur film yang sangat berdarah. Film ini menceritakan tentang satu keluarga yang meninggal secara bergantian. Dan untuk konten selanjutnya, silahkan request di kolom komentar. Oke, tanpa panjang lebar, udah gak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Kisah dimulai dari sepasang kekasih, yaitu Iris dan Campbell, yang sedang menuju ke Skyview, yaitu tempat berkelas yang baru saja dibuka. Mereka pun menuju ke puncak yang sangat tinggi ini untuk berpesta. Tetapi, Iris yang sedari awal perasaannya sudah mulai tak enak, dan ditambah ada bocil kematian. Iris pun menuju ke atas bersama sang kekasih dengan perasaan yang tidak enak, seakan-akan menunggu sesuatu yang akan terjadi. Dan tak lama setelah sang kekasih melamar Iris, si bocil kematian melempar sebuah koin yang dimana koin itu muncul sebuah musibah, ditambah dengan kaca yang semakin retak dan mereka semua pun terjatuh. Karena lantai kacanya pecah, para tamu pun ketar-ketir untuk melarikan diri, yang dimana itu semakin membuat bencana di dalam ruangan tersebut. Dan Iris pun menyadari jika ruangan itu mulai berat sebelah dan menyebabkan mereka semua dari ruangan sebelah terjatuh. Iris pun melihat seorang anak yang dipanggil GB dan segera menolongnya. Tetapi, hal itu pun tak dapat bertahan lama karena semua gedung mulai runtuh, termasuk Iris yang nyaris terjatuh ini. Tetapi, karena cincin yang baru saja diberikan itu nyangkut, mereka pun tidak jadi terjatuh. Dan itu pun tak bertahan lama karena ini akan terjadi. Dan itu semua hanyalah sebuah mimpi yang dimimpikan seorang wanita yang bernama Stephanie. Mimpi itu tidak dapat membuatnya tidur selama 2 bulan terakhir. Dan karena itu, dia pun kembali ke rumah orang tuanya dan berusaha mencari informasi mengenai sang nenek. Tetapi sang ayah seakan-akan menutupinya. Karena hal itu pun, Iris bersama sang adik yang bernama Charlie ini pergi ke perkumpulan persepupuan. Flunking out of school. Hey! Welcome to the club. Eric, dude. Oh yeah, oh my gosh. How you been? Charlie. Jules. There's my little... Sesampai di rumah pamannya, Stephanie bertemu dengan bibinya dan pamannya yang bernama Howard. Dan tanpa basa-basi, Stephanie langsung menanyakan tentang sang nenek. Tetapi, di situ dia juga mendapatkan respon yang tidak enak dan meninggalkannya. Tetapi sang bibi memberitahukan alamat sang nenek dan Iris pun pergi ke rumah ini. Dapat kita lihat rumah yang sangat menyeramkan ini, tetapi Stephanie langsung saja memberitahukan kepada si nenek jika dia adalah cucunya. Dan sang nenek pun membukakan gerbang agar Stephanie dapat masuk setidaknya ke teras rumah. Stephanie pun diizinkan sang nenek untuk masuk ke dalam rumah, tetapi sang nenek langsung menebak jika Stephanie telah membaca surat yang diberikannya kepada anak-anaknya yaitu Paman Howard, dan Stephanie pun langsung jujur jika dia memimpikan hal yang sama. Dan sang nenek pun memberitahukan jika itu bukanlah sebuah mimpi, melainkan sebuah bencana yang telah dihentikan sang nenek. 50 tahun lalu, sang nenek yaitu Iris, setelah melihat akan terjadinya bencana, dia langsung menghentikan bocil kematian itu dan juga menyelamatkan semua orang dari kematian. Dan alhasil banyak yang masih hidup padahal seharusnya sudah meninggoy. Karena hal itu pun mereka diburu oleh kematian termasuk si nenek beserta para keturunannya. 2 months ago. Wait, that's when I started having my dream. Why am I dreaming about what you saw?
Maybe my I see you, you fuck. Iris yang mulai merasa si nenek memang gila, dan dia pun berencana pergi dari rumah itu. Tetapi sang nenek menahannya, sampai sang nenek hampir keluar dari rumah dan merasakan jika kematian sedang mengincarnya. Sang nenek pun memberanikan diri untuk keluar dari rumah dan memberikan buku penelitiannya kepada Stephanie agar setidaknya dia dapat membaca hasil penelitiannya. Tapi karena si Stephanie menolak, sang nenek pun menyerah dan membuatnya mempercayai kata-katanya sampai muncrat seperti ini. Setelah kematian sang nenek, Iris pun akhirnya memberanikan diri untuk membuka buku itu. Dan tiba-tiba saja memiliki perasaan tidak enak terhadap keluarganya yang sedang kumpul-kumpul ini. Dan benar saja, sesampai di sana, Iris berbicara sebentar dengan ibunya dan melihat secara langsung pamannya meninggoy dengan sadis. I'm okay. It's okay. Kematian sang paman pun memperkuat pemikirannya jika Stephanie dan buku itu sangat benar. Dan Stephanie pun menjelaskan kepada para keluarganya karena Iris menyelamatkan banyak orang. Dan itu menyebabkan malaikat maut bekerja lebih keras. Kini tinggal menunggu waktu jika keturunannya Iris akan meninggoy. Karena memang seharusnya mereka tidak ada di dunia ini. Death took so long to make its way through the survivors. These people went on to have families. Families, see this? Death is coming for us because we were never... Jika mengikuti urutan kematian di keluarganya, maka selanjutnya adalah pria yang bernama Eric ini yang akan meninggoy. Tetapi si Eric tidak percaya ini dan melanjutkan pekerjaannya. Tetapi naas, rantai kipas malah nyangkut ke hidungnya Eric dan kekacauan pun terjadi di dalam toko tersebut sampai seperti ini. Keesokan harinya, Stephanie yang curiga karena Eric tidak dapat dihubungin ini bergegas mengajak sang adik untuk datang ke tempat kerjaannya. Tetapi tiba-tiba, Eric muncul di depan mata dan mereka semua menuju ke rumahnya. Sambil mengejek Stephanie karena apa yang dikatakannya tidak benar. Oh my god. Uh-oh! Again, what's gonna happen? What? Stop doing that! Tak lama setelah mengejek Stephanie, Julia malah masuk ke tong sampah dan diangkut ke dalam baknya. Yang dimana itu adalah mesin giling berjalan. Dan mereka semua pun mengejar Julia sebelum kecelakaan terjadi. Tetapi malang sekali, hanya tangannya yang berhasil selamat. Setelah kematian Julia, kini mereka mulai mempercayai kata-katanya Stephanie. Walau seharusnya Eric duluan yang meninggoy. Tetapi sang bibih malah membuka kartu jika sebenarnya Eric bukanlah anak kandungnya karena hal itu pun Eric tidak mati. I got you out of Dad, it. then who's my real dad? It doesn't matter because Howard loved you, Fenbury. Oh, Jared Ben. Dan jika dilihat dari urutan selanjutnya, maka Bobby lah yang akan meninggoy. Dan Stephanie teringat jika ada orang yang selamat dari kejadian itu dan mereka pun langsung menuju ke tempatnya GB bekerja. How did you know her? She saved my life. Setelah berbicara dengan GB, yang mereka dapatkan hanyalah jika sempat mati lalu hidup kembali lagi, maka dia baru terbebas dari kematian. Karena hal itu pun, Eric dan Bobby mendapatkan ide dan merencanakan sesuatu yang sangat nekat, di mana Bobby memakan kacang yang itu dapat menyebabkan dia meninggoy. Tetapi karena Eric yang menyebabkan kekacauan ini, kini Eric yang meninggoy duluan. Sementara Bobby yang mukanya sudah bengkak dan sesak napas kini hanya berusaha mengejar obatnya yang dipegang oleh Eric yang meninggoy. Tetapi karena ada perawat yang merasa janggal karena semua besi ketarik magnet yang sangat kuat. Dan tak sengaja si perawat itu membuka pintu yang menyebabkan Bobby meninggoy dengan Kematian Bobby pun membuat Stephanie berpikir keras karena selanjutnya pasti dan tidak lain tak bukan adalah sang ibu. Dan sang ibu pun memberikan saran kepada mereka agar sang ibu
akan berada di rumah sang nenek untuk mencegah kemalangan ini. Dan mereka pun segera pergi, tetapi itu pun sudah mulai nampak pertanda karena si ibu yang membawa mobil. Akhirnya Stephanie pun membawa mobil sampai ke rumah sang nenek yang dimana berniat hati ingin melindungi diri, tetapi Stephanie memiliki firasat jika kematian sudah menunggu mereka. Stephanie pun terabas ke depan rumah sang nenek agar si ibu bisa masuk ke rumah duluan, tetapi malang sekali karena meledak. Ledakan tersebut membuat Stephanie yang tersangkut kini masuk ke dalam kolam, sementara si adik kini tertimpa tetapi diselamatkan sang ibu yang dengan kondisi seperti ini. Sampai beneran sang ibu mokat duluan. I'm gonna stay alive as long as Karena hal itu pun harapan satu-satunya hanyalah Stephanie, dan Charlie pun menyelamatkan Stephanie yang nyaris mokat ini. Tetapi itu pun tidak mudah karena tangannya kejepit pisau lipat sampai Charlie beneran berhasil menyelamatkan kakaknya yang nyaris meninggoy. Oh my God. Are you okay? You're okay. Lama waktu berlalu, kini Stephanie mengantar Charlie untuk pergi ke sebuah acara. Sementara di sisi lain, ada seorang nenek-nenek yang ingin membeli jus lemon, tetapi uang recehnya jatuh dan nyangkut di rel kereta api, yang akan menjadi bencana bagi Stephanie dan Charlie sampai mereka muncrat seperti ini. Dan berakhirlah alur film Final Destination Bloodlines yang ke-6 ini. Film yang sangat muncrat ini sangat cocok untuk kalian pecinta muncrat. Dan satu hal yang saya ambil dari sini, kemanapun kalian berlari, bersembunyi, bahkan entah ngapain, ingat, kematian selalu dekat dengan kita, dan itu tidak dapat dihindarkan. Untuk konten selanjutnya, kalian bisa request di kolom komentar.